Dmitry Bivol telah menjadi idola baru di dunia tinju. Keberhasilannya mengalahkan raja tinju dunia asal Meksiko, Saul Canelo Alvarez, pada tanggal 8 Mei 2022 lalu telah membuat petinju asal Rusia ini dalam sekejap menjadi sosok petinju paling populer saat ini. Jika sebelumnya petinju yang berstatus sebagai pemegang gelar WBA Super kelas berat ringan ini tidak terlalu dikenal oleh banyak orang, seiring dengan kurang populernya divisi kelas berat ringan, kini namanya menempati posisi teratas dalam daftar pencarian di situs Google, YouTube, ataupun media sosial lainnya. Hampir semua orang tentunya, terutama kalangan pecinta tinju, penasaran dengan sosok yang menjadi petinju pertama dalam 8 tahun terakhir yang sukses mengalahkan Canelo Alvarez, atau petinju kedua setelah Floyd Mayweather Jr. Pada edisi kali ini, PTD Channel akan membahas 8 fakta tentang Dmitry Bivol. Tetapi sebelum kami bahas, pastikan dulu Anda telah menekan tombol like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak akan ketinggalan dengan informasi update yang kami tayangkan. Inilah 8 fakta tentang Dmitry Bivol. Lahir di Kirgistan. Dmitry Yurevich Bivol, demikianlah nama lengkapnya, lahir pada tanggal 18 Desember 1990 di Tokmak, salah satu kota di dekat kota Bishkek, selaku ibu kota negara Kirgistan. Ia terlahir dari keluarga gado-gado campuran Romania, Korea. Ayah Bivol, yakni Yuri Bivol, lahir di Moldova, namun memiliki darah Rumania. Sementara ibunya, Yelena Bivol, memiliki darah Korea, namun terlahir di Kazakhstan. Entah bagaimana ceritanya sampai kedua orang tua Bivol bisa bertemu. Yang jelas, setelah keduanya menikah, mereka memutuskan untuk pindah di Kirgistan. Bivol sudah mengenal dan berlatih tinju sejak usia 6 tahun dan pernah mewakili Kirgistan pada kompetisi di level junior. Namun, di usia 11 tahun, Bivol beserta keluarganya memutuskan untuk pindah di Rusia dan menetap di Saint Petersburg. Pernah memenangkan 2 kejuaraan tinju dunia U17. Bivol sepertinya memang terlahir untuk menjadi seorang bintang tinju dunia. Sejak usia remaja, ia sudah menunjukkan prestasi di dunia tinju, di mana ia berhasil memenangkan 2 kejuaraan tinju dunia U17. Tak hanya itu, Bivol juga berhasil meraih medali perunggu pada kejuaraan tinju dunia pemuda AIBA pada tahun 2008, di mana ia bertarung di divisi kelas menengah. Memiliki rekor pertarungan fantastis di level amatir. Sebelum terjun di tinju profesional, Bivol terlebih dahulu mematangkan dirinya di tinju amatir. Semasa menjadi petinju amatir, Bivol berhasil memenangkan 2 kali kejuaraan tinju amatir nasional Rusia untuk divisi kelas berat ringan, yakni pada tahun 2012 dan 2014. Rekor pertarungannya di tinju amatir yakni 268-15. Tentunya sebuah catatan fantastis bagi seorang petinju amatir. Memulai debut profesional di usia 23 tahun. Dmitry Bivol memulai debut profesionalnya pada tanggal 28 November 2014 di usia 23 tahun. Saat itu,
ia berhadapan dengan petinju asal Uruguay, Jorge Rodriguez Oliveira, dan berhasil menang TKO di pertengahan ronde ke-6 dari 6 ronde yang dijadwalkan. Setelah itu, ia berhasil mencatatkan 6 kemenangan KO secara beruntun sebelum rekor tersebut berhenti ketika berhadapan dengan Felix Oliveira pada tanggal 21 Mei 2016. Walaupun demikian, Bivol berhasil memenangkan seluruh pertandingan tinju profesionalnya, termasuk kemenangannya atas Saul Canelo Alvarez. Hingga saat ini, Bivol telah bertarung sebanyak 20 kali dan ia berhasil menang KO sebanyak 11 kali dan sisanya menang angka. Raih gelar tinju profesional pertama di pertarungan keempat. Dmitry Bivol hanya butuh 4 pertarungan untuk meraih gelar pertamanya di tinju profesional. Gelar tersebut berhasil diraih oleh Bivol pada tanggal 27 Agustus 2015, di mana saat itu Bivol berhasil meraih sabuk gelar WBC UNSB Silver kelas berat ringan usai menang KO atas petinju asal Meksiko Felipe Romero dalam laga yang digelar di Costa Mesa, California, Amerika Serikat. Baru 3 bulan usai merebut gelar tersebut, Bivol kembali memenangkan gelar WBA Intercontinental kelas berat ringan usai menang KO atas Jackson Jr. pada tanggal 4 November 2015. Selanjutnya, pada tanggal 21 Mei 2016, Bivol kembali berhasil memenangkan gelar WBA Interim kelas berat ringan usai menang angka atas petinju asal Dominika Felix Valera. Dan kemudian pada tanggal 4 November 2017, Bivol berhasil memenangkan gelar WBA kelas berat ringan usai menang KO atas Trent Brothers di akhir ronde pertama. Bivol berhasil mempertahankan gelar tersebut sebanyak 4 kali hingga membuat WBA memberikan gelar penuh atau WBA Super kepada Bivol pada tanggal 10 Oktober 2019 atau hanya 2 hari sebelum menghadapi Gilbert Lenin Castillo. Sejak saat itu, Bivol sudah mempertahankan gelarnya tersebut sebanyak 4 kali, termasuk saat menghadapi Saul Canelo Alvarez pada tanggal 8 Mei 2022 lalu. Akui Kirgistan sebagai tanah airnya. Tidak salah rasanya jika warga Kirgistan, termasuk presidennya Sadir Japarov, ikut berbahagia dan memberikan ucapan selamat atas kemenangan Dmitry Bivol. Pasalnya, Bivol bukanlah tipikal orang yang bak kacang lupa kulitnya. Walaupun saat ini telah menetap di Rusia, Bivol ternyata tidak pernah melupakan Kirgistan selaku negeri tempat ia dilahirkan, dan ia pun mengakui Kirgistan sebagai tanah airnya. Hal tersebut disampaikan oleh Bivol dalam salah satu wawancara dengan The Guardian sebelum pertandingannya menghadapi Alvarez. Bivol mengatakan bahwa Kirgistan adalah negeri yang hebat, bukanlah sebuah negeri yang kaya raya, tetapi orang-orangnya hebat, ramah-ramah, dan Kirgistan adalah tanah air saya. Saya cinta Kirgistan, saya cinta budaya, dan itu jauh berbeda dengan Rusia. Demikianlah kata Bivol kepada The Guardian. Telah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Bagi Anda kaum hawa yang mengidolakan sosok Dmitry Bivol, bersiaplah untuk patah hati. Pasalnya, Bivol ternyata telah menikah
dan sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dari hasil pernikahannya tersebut. Bivol menikah dengan istrinya Ekaterine Bivol pada tahun 2013 setelah keduanya berpacaran selama 7 tahun. Setahun setelah pernikahannya, pada tanggal 28 November 2014, putra pertama Bivol lahir dan diberi nama Miron Bivol. Selanjutnya, pada tanggal 17 Februari 2017, Bivol kembali dianugerahi seorang anak laki-laki yang diberi nama Nikon Bivol. Petinju Rusia yang paling populer saat ini. Kemenangan Dmitry Bivol atas Saul Canelo Alvarez pada tanggal 8 Mei 2022 lalu ternyata menjadi berkat tersendiri bagi seorang Dmitry Bivol. Pasalnya, pasca kemenangannya tersebut, nama Bivol semakin populer di Rusia, bahkan di dunia saat ini. Hal ini terlihat jelas ketika Bivol kembali ke kampung halamannya di Saint Petersburg, Rusia, di mana ia disambut ratusan pendukungnya laksana pahlawan ketika baru saja sampai di Bandara Saint Petersburg. Popularitasnya bahkan diyakini telah melampaui bintang tinju asal Rusia lainnya yang saat ini memegang sabuk gelar WBC dan IBF kelas berat ringan, Artur Beterbiev. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pengikut Bivol di akun Instagram miliknya yang mencapai 482.000 pengikut, di mana ia unggul 29.000 pengikut dari Artur Beterbiev yang hanya memiliki 453.000 pengikut. Itulah 8 fakta mengenai Dmitry Bivol. Semoga bisa mengobati sedikit rasa penasaran Anda mengenai sosok petinju pertama yang berhasil mengalahkan raja tinju dunia asal Meksiko, Saul Canelo Alvarez, dalam 8 tahun terakhir. Salam pecinta tinju dunia.